Setelah melalui proses panjang, tim kuasa hukum dan ahli waris akhirnya menerima kembali dokumen kepemilikan tanah seluas 10 hektar milik Brata Ruswanda dari penyidik Bareskrim Polri. Kuasa hukum ahli waris Poltak Silitonga mengungkapkan bahwa pihaknya dihubungi oleh salah satu penyidik Bareskrim untuk mengambil dokumen tersebut. Namun, penyidik itu meminta agar ahli waris mencabut laporan yang telah diajukan ke Divisi Propam Polri. Menanggapi permintaan tersebut, Poltak menegaskan bahwa pihaknya menolak. Ia menyebut tanpa adanya pemberitaan di media dan viralnya kasus ini, dokumen tanah tersebut kemungkinan masih akan tertahan di Mabes Polri. Selain itu, Poltak meminta Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim untuk mencabut pernyataan yang menyebut dokumen tanah itu palsu karena dinilai sangat merugikan ahli waris Brata Ruswanda. Kekecewaan juga diungkapkan terhadap Bareskrim lantaran sejak awal laporan dibuat pihak terlapor tidak pernah diperiksa. Dengan dikembalikannya dokumen tanah tersebut, ahli waris kini bersiap menempuh langkah hukum berikutnya, yaitu mengajukan gugatan perdata atas dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan mantan Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Nur Hidayah. Semalam kita dihubungi oleh Divisi Mabes Polri, ya, melalui Kasubdit bahwa kita disuruh hari ini untuk mengambil barang bukti kita yang pernah kita serahkan kemarin itu, ya memang sudah 8 tahun ya, 7 tahun ya, sudah berapa tahun ini kita tunggu-tunggu barang bukti ini supaya dikembalikan, tapi inilah saatnya dikembalikan setelah kita berjuang beberapa hari ini bersama dengan teman-teman wartawan yang telah memberitakan semua persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tetapi tadi Kasubditnya berkata kepada kita terhadap laporan-laporan kita yang ada di di Propam Mabes Polri yang kita laporkan Dirtipidumnya menggelapkan surat-surat atas tanah kita, dan mereka berharap supaya itu di take down katanya, kan cabut gitu ya, mungkin itulah. Tapi saya begini, walaupun ini sudah dikembalikan, tapi pengembaliannya setelah kita laporkan di sana, ya biarlah proses yang dijalankan, ya, bagaimana proses hukum yang harus dijalankan oleh di Propam Mabes Polri, ya silahkanlah kami serahkan kepada di Propam Mabes Polri untuk memberantas oknum mafia tanah. Iya, begitu. Dan yang kedua, tadi saya minta kepada mereka mewakili, ya, saya sampaikan kepada mereka supaya Dirtipidumnya itu mencabut kata-kata yang mengatakan surat kita palsu. Itu harapan saya. Kalau tidak dicabut kata-kata itu, maka kami akan terus mengejar dan memproses ini secara hukum, karena itu sangat merugikan kami. Ya, yang ketiga, kami bertanya tadi bagaimana dengan surat-surat daripada terlapor itu yang dipakai untuk ingin menguasai tanah milik klien kami, dan sampai sekarang mereka tidak melakukan apa-apa terhadap surat itu, tidak dilapor, tidak diteliti, tidak diselidiki, kan gitu loh. Malah yang diselidiki adalah surat pelapor, katanya gitu kan, dengan kata-kata tidak identik itu. Padahal sekali lagi sudah saya katakan bahwa dulu waktu tahun 2015 surat ini sudah, yang membuat surat ini sudah diperiksa di Polda Kalteng, yaitu namanya kepala kampung itu, siapa namanya itu, Gusti Ahmad, itu masih hidup tahun 2015, dan dia memberikan keterangan di Polda Kalteng, dan sampai saat ini masih ada polisi yang memeriksa, bisa diminta keterangan dari mereka bahwa dia berkata bahwa dialah yang membuat surat ini, dan ini tidak palsu pada tahun 2015 kemarin, ya. Asli itu, Bang, ya? Asli, katanya. Sayalah yang buat itu, dan tanda tangan saya lah itu, katanya. Itu. Lalu atas dasar apa Dirtipidum itu mengatakan itu? Justru itu yang kita jadi heran. Katanya dilapor. Jadi saya menilai begini, dengan dilapornya ini hanya untuk menakut-nakuti kita gitu loh. Karena nanti ketika kita memakai surat ini, mereka
kita akan diadukan itu pikiran mereka karena hasil lekpor itu bukan menyatakan palsu. Kami akan gunakan ini untuk menguasai hak kami, gitu loh. Bukan jadi dirtipidum di sini menjadi hakim. Ya, silahkan. Kita akan lawan semua kejuliman-kejuliman itu. Kalau dibilang ini adalah palsu atau tidak identik, kita juga punya bukti yang menyatakan ini adalah tidak palsu, itu loh. Untuk dokumen yang semua sudah diserahkan atau Sudah masih diserahkan ada semua. yang disita? Sudah diserahkan semua. Ya, Ya, ini kan sudah dikembalikan. Untuk langkah selanjutnya apa dari pihak abang sendiri? ya kita nanti akan melakukan upaya hukum lain yang diatur dengan undang-undang. Bagaimana supaya persoalan ini bisa clear dan juga kita bisa mendapatkan keadilan dan kebenaran. Yang pasti kami tidak akan mau menjolimi siapapun. Kami hanya mengambil hak-hak kami, hak-hak klien kami yang telah dijolimi oleh penguasa-penguasa, termasuk juga ya, oknum-oknum petinggi di Mabes Polri ini ya, gitu loh. Kami rencana nanti kami akan menggugat pra peradilan ya terhadap Gugatan perdata ya? penyelesaian perkara ini karena di sini sudah dibuat itu dihentikan perkaranya katanya ya. Untuk gugatannya sendiri perdata atau pra peradilan? Ya dua-duanya kita akan lakukan. Data dan Ya. peralihan. Ya, kita akan lihat nanti dan biar kita buktikan di sana bahwa kita adalah orang yang benar, bukan orang yang berbohong seperti mereka dan bukan orang yang suka menjolimi orang-orang kecil. Terima kasih. Diketahui, kasus ini bermula ketika Brata Ruswanda membeli tanah seluas 10 hektar pada tahun 1960. Seiring waktu, Dinas Pertanian Kota Waringin Barat meminjam lahan tersebut untuk keperluan pertanian. Namun pada tahun 2005, saat ahli waris hendak mengajukan sertifikasi atas tanah tersebut, Dinas Pertanian tiba-tiba mengklaim kepemilikan berdasarkan surat keputusan gubernur. Hal ini dianggap sangat merugikan ahli waris karena lahan yang awalnya hanya dipinjamkan justru diklaim sebagai milik pemerintah.